How could I ever know you when everything lies in disguise? How could I ever forget those eyes looking for my will? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan tema 3 yaitu teori hierarki peraturan perundang-undangan. Sebelum memasuki pada materi, sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya pribadi Aurik Ade Desano dengan NIM 811422 Saya Nabila Salma Takwa dengan NIM 81142279. Dan saya Fitri Artika dengan NIM 8114227866. Sebelumnya, kelompok kami akan membahas yaitu mengenai 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, definisi teori hierarki dalam perancangan undang-undang. Nomor 2, dasar terbentuknya hierarki dalam perancangan undang-undang. Nomor 3, dinamika hierarki perancangan undang-undang. Saya terlebih dahulu akan membahas nomor 1. Next selanjutnya. Dalam definisi hierarki dalam perancangan undang-undang, teori itu menjelaskan bahwa sistem hukum disusun dalam struktur berjenjang, itu mirip dengan anak tangga, di mana setiap tingkat yang memiliki kedudukan dan fungsi tertentu. Dalam konteks ini, hubungan antara norma yang mengatur tindakan norma lainnya disebut sebagai hubungan super dan subordinasi yang menggambarkan posisi norma dalam teori hukum. Lalu pada hal itu biasanya terbatas pada prinsip-prinsip dasar yang menyatakan misalnya bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat hierarki yang lebih tinggi. Dalam konteks Undang-Undang Dasar terdapat ungkapan yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ialah hukum tertinggi di negara ini. Next selanjutnya. Pengaturan yang ada seringkali bersifat umum dan tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan atau diselarakan satu sama lain. Hal ini dalam tidak ada sistem hukum di dunia yang secara efektif dan menyeluruh mengatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Jikapun terdapat pengaturan, hal itu biasanya terbatas pada prinsip dasar yang menyatakan. Tadi sumbernya yang saya ambil yaitu Nikmatul Huda dari Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review, cetakan pertama Yogyakarta, UI Press tahun 2005, halaman 48. Ini selanjutnya. Nah, dalam kajian ilmu perundang-undangan, teori konsep yang dikenal sebagai teori hierarki, teori ini tuh menjelaskan bahwa sistem hukum di Indonesia itu memiliki kekuatan menentukan tindakan norma lainnya, yang dimana pentingnya teori hierarki ini terletak pada kemampuan untuk memberikan struktur dan dalam kepastian sistem hukum. Dengan adanya pengaturan jelas mengenai posisi dan hubungan antar norma, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik yang ada dan tumpang tindih antara berbagai peraturan yang ada. Hal ini juga membantu dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana norma-norma lebih tinggi dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa hukum dan memastikan di bawah sebuah prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Di Indonesia sendiri, itu tuh struktur norma hukum diimplementasikan dalam bentuk hierarki dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang, atau dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang tersebut dijelaskan mengenai jenis-jenis dan urutan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang dan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Struktur hierarki ini tuh penting untuk memastikan bahwa semua peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga menciptakan kepastian hukum dan keteraturan dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai hierarki ini, diharapkan dapat meminimalisir konflik yang terjadi antara norma dan memberikan pedoman yang jelas bagi penegakan hukum serta pelaksanaan kebijakan publik. Terima kasih. Untuk next selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, definisi hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Peletakan tatanan teoretik dan praktik pembentukan peraturan undang-undang dalam suatu undang-undang merupakan langkah yang penting untuk memberikan paduan yang memadai untuk menerapkan prinsip negara hukum. Dasar terbentuknya hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan hasil dari evolusi sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, serta struktur pemerintahan yang dianut oleh masyarakat. Next slide. Dasar terbentuknya hierarki peraturan perundang-undangan.
Pembentukan peraturan perundang-undangan juga dipengaruhi oleh teori-teori hukum yang berkembang di dunia akademik, seperti Statutory dari Hans Kelsen dan teori Hans Nausky. Teori ini menjelaskan bahwa hukum memiliki tingkatan atau jenjang tertentu, di mana norma yang lebih tinggi harus menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah. Berdasarkan teori ini, hukum nasional Indonesia mengadopsi struktur hierarki yang mengatur tingkat kepentingan serta kekuatan hukum dari setiap peraturan yang berlaku. Slide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dinamika hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi, hierarki di peraturan perundang-undangan di Indonesia ini mengalami dinamika. Yang dinamika dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah perubahan. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia ini dia tidak selalu sama sejak dulunya. Dia selalu berubah-ubah. Dikutip dari Awangga, karyanya Teknik Perancangan Perundang-undangan pada tahun 2020, dia mengatakan bahwa hierarki peraturan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan semenjak belum revisi Undang-Undang 1945 sampai saat ini. Next slide. Baik, dari hierarki tersebut terus-menerus berubah sesuai dengan kebijakan penguasa yang sedang berkuasa pada masa tersebut. Dinamika ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya yang menjadikan konteks pelaksanaannya. Dan sejarah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan sejak tahun 1966, termasuk perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Next slide. Baik, pentingnya dinamika hierarki peraturan perundang-undangan ini tentu sangat penting bagi sebuah negara karena perkembangan zaman terus berjalan dan hukum harus terus mengikuti perkembangan zaman. Jadi menurut Keystone, peraturan perundang-undangan yang terus berubah saat ini itu mengindikasikan bahwa belum kuatnya negara dalam mengatur secara kokoh sumber hukumnya. Hal ini juga mengindikasikan bahwa hierarki peraturan Indonesia terus berjalan menuju pembentukan dengan struktur yang kuat yang tujuannya adalah mengatur hidup masyarakat. Dan namun walaupun terdapat indikasi bahwa peraturan undang-undang di Indonesia ini masih belum kuat, namun Indonesia sampai saat ini masih terus memperbarui pengaturan-pengaturannya sehingga sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakatnya. Next slide. Menurut Badan Pengkajian MPR pula bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia masih terus berkembang dan diperbaiki guna sampai pada tujuannya, yaitu supremasi hukum yang lebih baik di masa depan. Jadi walaupun seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa terdapat indikasi bahwa hukum Indonesia masih terdapat kekurangan, namun Indonesia masih terus memperbaiki hukumnya. Next slide. Selanjutnya adalah hal yang mempengaruhi dinamika hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama adalah dinamika konstitusional. Seperti yang kita tahu, konstitusi itu tidak sama sejak awal dia berada, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti saat setelah proklamasi sampai pada sekarang, dia telah mengalami sejumlah perubahan, termasuk selama pemerintahan Republik Indonesia dan masa penerapan sistem pemerintahan parlementer, yaitu Undang-Undang Dasar alias konstitusi kita ini telah berubah sebanyak 4 kali. Next slide. Lalu yang kedua ada dinamika politik dan sosial dalam sejarah negara. Perubahan politik dari suatu negara jelas mempengaruhi usaha untuk membentuk sistem hukum yang terstruktur dan memberikan panduan hukum yang jelas bagi warga negara dan lembaga pemerintahan. Beberapa tahap utama dinamika sosial, politik, dan sejarah ini telah mempengaruhi pembentukan kerangka hukum negara ini. Next slide. Dan dinamika politik dan sosial dalam sejarah negara ini termasuk pada era penjajahan, yaitu era penjajahan Belanda, era penjajahan Jepang, kemudian era kemerdekaan, lalu ada periode peralihan, reformasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, era pemerintahan Orde Lama, dan era pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya, lalu apakah sejak seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya yaitu Aurik pada pasal 7 ayat 1 tahun Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, apakah
dari dulu memang seperti itu? Jawabannya tidak, karena pada saat hierarki sebelumnya TAP MPR ini tidak ada. Next slide. Jadi terdapat dinamika pada pembentukan hierarki yang tepatnya ada pada TAP MPR. Jadi penempatan TAP MPR dalam urutan kedua dalam peta urutan peraturan perundang-undangan menurut ketetapan MPRS nomor 20 garing MPRS garing 1996 dan dengan mempertimbangkan praktek bahwa TAP MPR mempunyai beberapa macam sifat sebagaimana telah dijelaskan bahwa menyebabkan TAP MPR memiliki kedudukan yang sangat spesifik dalam sebuah undang-undang yang urutan letaknya berada di bawah Undang-Undang Dasar. Next slide. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.